Shalom Bapak Ibu semua pengerja Tuhan, Shalom. jemaat Tuhan yang masih ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Luar Kita biasa. kembali beribadah secara online. Belum bisa ya kita beribadah kembali di tempat kita di rumah Tuhan ini, tapi gak apa-apa. Kita semua percaya bahwa hadirat Tuhan itu ada di mana aja. Bahkan Bapak Ibu yang sedang menyaksikan di layar TV atau mungkin di layar komputer ataupun di HP, kita percaya semua hadirat Tuhan itu pasti ada tempat Bapak Ibu berada. Hari ini kita mau kembali datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau sama-sama tinggikan nama Tuhan pada hari ini. Mari Bapak Ibu semua, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang indah Tuhan, selama hari-hari ini Tuhan. Kami hari ini berkumpul kembali Tuhan, walaupun hanya ada yang nonton dari TV, ada yang nonton dari laptop, ataupun ada yang nonton dari HP-nya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi setiap orang Tuhan yang menonton ibadah ini Tuhan. Terkecuali kami Tuhan yang ada di gereja-Mu Tuhan, untuk menyembah meninggikan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan Roh Kudus menghadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin mulai ibadah pada hari ini Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kita mau angkat satu lagu penyembahan. Kau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Tuhan. Semua mahkota dunia telah kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satu pun yang dapatkan yes di hati kami Tuhan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Kau Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak disembah. Oh, yang layak Tuhan. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku berseru, Kau yang layak Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak disembah.
Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Oh, Kau yang layak Tuhan, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang Tuhan. Hanya Kau Tuhan, aja ku ingin mengenal-Mu selalu. Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Suci, 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 layak Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Hanya Kau Tuhan, kita katakan, kita katakan hanya Kau, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau Tuhan, Tuhan Raja, ku ingin mengenal-Mu selalu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau layak. Oh, sungguh ku cinta Kau Tuhan, haleluya Tuhan. Sungguh ku cinta Kau. Sekali lagi kita katakan dengan hati yang menyembah, kami sungguh cinta Engkau Yesus. Sungguh ku cinta Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan, Kau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami tidak menyembah pada Allah lain Tuhan, kami percaya hanya Engkau Allah yang hidup Tuhan. Tuhan Yesus, Kau Allah yang hidup. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kobarkan api semangat kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang menari untuk-Mu Tuhan. Dan biar Roh Kudus-Mu tercurah atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin mulai untuk ibadah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Yang di rumah boleh tepuk tangan. Kita mau angkat lagu satu pujian. Kita percaya bahwa Roh Kudus hadir dimanapun. Yang di rumah, yang mungkin atau hari Minggu lagi bekerja, jangan patah semangat. Tuhan pasti mengurapi kita semua. Mari boleh yang di rumah bangkit berdiri. Kita akan angkat lagu satu pujian, Anggur Baru Tercurah. Haleluya. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja.
dosa, belenggu dosa dihilangkan. Mari bersorak, sorak bagi waktu. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Anggur baru tercurah, boleh tangannya di atas semua. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Yang baru, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Hey, hey, haleluya Tuhan. Sembah Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Masih semangat yang di rumah? Wih, saya dengar di rumah dia ngomong masih. Wih, kita mau siapkan hati kita hari ini. Kita mau dengar firman Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Allah itu Allah yang berkuasa di hidup kita. Amin. Setiap doa yang kita angkat, Tuhan pasti dengar. Bapak Ibu semua, setiap doa yang kita angkat ke Tuhan, setiap permintaan, permohonan, apapun yang kita doakan, masalah, suka, duka, semua Tuhan pasti dengar. Sebelum kita berdoa, Tuhan udah tahu. Dan juga Tuhan tahu jawaban yang terbaik untuk kita. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat hati kita sekali lagi, kita mau angkat suara kita. Kita menyanyikan, karena Dia Allah yang dahsyat untuk kita. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan Yesus, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan Yesus. Tak terselami Tuhan pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya hanya Engkau. Kita mau sembah Allah kita, untuk katakan ku sembah, ku sembah Engkau Yesus Tuhan, hanya Engkau di hidup kami Tuhan, Allah di hidup. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Selalu
Tak terselami Tuhan pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setia, dulu sekarang dan selamanya Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tuhan, tak tergoyahkan. Kita mau sembah Tuhan kita mau nyanyikan refnya sekali lagi. Dengan hati menyembah kita katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah kami Tuhan di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tidak Tuhan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, karena Kau tetap Allah Tuhan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Tuhan, haleluya Tuhan, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Oh haleluya, haleluya Tuhan.
Halo, Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat berjumpa kembali di dalam ibadah online melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan masih beri kesehatan, beri semangat buat kita beribadah bersama-sama. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan begitu baik, telah memelihara kami dari hari kepada hari yang lain, sehingga pada pagi hari ini hamba dapat berjumpa dengan seluruh jemaat kami, Gereja Sidang Jemaat Allah Kepudalam, di dalam ibadah online, di mana kami bersama-sama pagi ini akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau urapi kami semua Tuhan, baik kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kudus adanya. Tuhan Engkau pimpin firman Tuhan dari awal sampai kepada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama akan belajar daripada firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca bersama-sama di dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Bunyinya demikian. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema meraih keselamatan. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, entah untuk berapa kali kita mendengar dari seluruh hamba Tuhan yang memberitakan dan memberitahu kepada umat manusia bahwa kita harus mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan telah memperkenalkan hidupnya, dirinya untuk kita umat manusia. Karena kita harus menyadari untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus itu bukan karena perbuatan kita yang mencari, yang memilih, tetapi untuk mengenal Tuhan Yesus, kita adalah manusia yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita dipilih, kita dipanggil oleh Tuhan menjadi umat-Nya. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dengan kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, maka kita manusia mulai mengenal kepada Yesus dan percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi pada pagi hari ini saya akan memberi pandangan bagi seluruh jemaat Tuhan
atau umat Tuhan dimanapun, bahwa kita harus jangan berdiam diri hanya mempunyai iman kepada Tuhan itu sudah merasa cukup dan puas. Karena di dalam ayat 2 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9 yang tadi kita sudah baca bersama-sama, yaitu di mana dikatakan di situ, sebab apabila semuanya itu tidak ada, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, maka akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapus. Sidang jemaat yang kekasih, pada pagi hari ini firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9 itu menyadarkan kepada kita manusia bahwa kita harus memiliki semuanya itu. Jadi kita harus belajar untuk memiliki semuanya itu apa, supaya kita menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena jikalau tidak mempunyai itu semua, kita akan menjadi buta dan picik. Nah, kita harus mengetahui apakah semuanya itu. Kita harus tahu. Kalau kita baca di dalam ayat 5, 6, dan 7, di dalam kitab 2 Petrus pasal 1, yaitu dikatakan di situ, ayat 5, 6, dan 7, di situ dikatakan, justru karena itu, kamu harus memiliki dengan sungguh-sungguh. Ya, saya baca ulang supaya lebih jelas. Karena firman Tuhan tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Itu ayat yang kelima, 6, dan 7. Jadi kita sekarang pada pagi hari ini diajar oleh firman Tuhan bahwa kita tidak cukup mempunyai iman saja. Ya, aku percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Langsung sudah.
Di sini diajarkan kalau kita hanya mempunyai iman saja belum cukup. Ayat 5 bilang mengatakan kamu harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan imanmu dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Karena jikalau kita tidak mempunyai semuanya itu, di ayat ke-9 mengatakan bahwa kita akan menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapus. Sidang jemaat, penyakit lupa adalah suatu penyakit yang gak ada obatnya. Ya. Dan tidak bisa hilang di dalam karakter manusia. Bahwa lupa itu adalah penyakit kita yang serius. Apalagi kalau kita lupa kepada perbuatan-perbuatan dosa yang sudah dihapus oleh Tuhan Yesus. Karena kita dipanggil dan dipilih dan kita percaya darahnya yang penuh dengan kuasa menghapuskan dosa-dosa kita. Tetapi karena kita hanya mempunyai iman, percaya saja kepada Yesus, kita akan berbuat pikik atau melakukan hal yang buta. Yang seolah-olah tidak tahu bahwa dia sudah diampuni dosanya dan dia kecemplung lagi. Dia berbuat lagi sehingga dia menjadi umat pilihan yang tidak berhasil. Di dalam perjanjian lama, di dalam Alkitab, di dalam kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 40, ditambah pasal 12 ayat 1 sampai 7. Di situ ada sebuah cerita. Ya. Ini apa yang ada di cerita di dalam Alkitab itu merupakan satu petunjuk bagi kita supaya kita jangan berbuat seperti itu. Dan kekurangannya apa kita jangan ikutin. Kita harus belajar menjadi orang yang dikehendaki dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam buku Hakim-Hakim, pasal yang ke-11, ayat 1 sampai 40 dan ayat pasal 12 ayat 1 sampai 7, di situ diceritakan kisah dari seorang pahlawan yang gagah perkasa yang bernama Yeftah. Yeftah ini anak dari suku Gideon, suku Gilead. Maaf ya. Yeftah ini anak dari suku Gilead. Suku Gilead ini adalah orang Bani Israel. Ya, umat pilihan Allah dari keturunan kecampuran dari dari
Efraim dan Manase. Suku Efraim dengan Manase ini adalah anak daripada Yusuf dengan putri Firaun. Nah, Gilead ini adalah perkawinan antara Efraim dengan Manase. Dan dia membuat satu golongan bangsanya, yaitu dinamakan bangsa Gilead. Nah, Yefta ini anak daripada Gilead. Ya. Tetapi dari wanita atau perempuan pelacur. Karena Gilead tidak mempunyai anak laki-laki, maka Yefta ini dibawa dan diambil dan dididik menjadi pahlawan yang gagah perkasa di bangsa Gilead. Ya. Di mana dia dididik sebagai bangsa Israel, umat pilihan Allah. Tetapi suatu peristiwa terjadi di mana istri sah dari Gilead ini melahirkan anak laki-laki. Setelah istri ini mempunyai anak laki-laki dan menjadi besar, maka istri Gilead ini datang kepada Yefta, di mana wanita ini mengatakan, kamu harus keluar dari bangsa Gilead karena kamu tidak mendapat warisan pusaka, karena kamu adalah anak dari wanita pelacur. Yefta pada waktu dia mendengar diusir dari suku Gilead, maka dia lari. Dia kabur dan dia pergi ke tanah Tob, yaitu di mana di tanah Tob ini ada satu kumpulan dari perampok-perampok yang sangat jahat. Nah, Yefta masuk di dalam kelompok perampok ini. Dia ikut segala perbuatan perampok, merampas, membunuh, memperkosa, apa yang dikerjakan oleh perampok-perampok yang jahat, dia ikut bersama-sama di dalam rombongan perampok-perampok itu. Dan pada suatu kali bangsa Gilead ini diserbu oleh bangsa kafir Bani Amon. Dan pada waktu Bani Amon menyerbu ke suku Gilead ini, maka tua-tua Gilead ingat akan Yefta, pahlawan yang gagah perkasa, yang kabur, yang melarikan diri karena dihina dan dia pergi. Pada waktu itu tua-tua Gilead memandang perlu untuk Yefta datang membantu di dalam peperangan dengan Bani Amon. Tetapi pada waktu tua-tua Gilead ini datang kepada Yefta, lalu Yefta mengatakan, mengapa baru sekarang pada waktu kamu menghadapi musuh yang kuat dari Bani Amon, kamu mengingat aku? Dahulu kamu begitu benci kepadaku dan mengusir aku. Sekarang kamu menarik aku untuk bergabung dengan bangsa Gilead. Lalu tua-tua Gilead itu mengatakan,
Iya, pada waktu itu. Tetapi sekarang kami membutuhkan engkau. Kalau engkau mau pulang bersama-sama dengan kami ke suku Gilead, maka kami akan jadikan engkau seorang pemimpin dari bangsa kami. Satu tawaran yang luar biasa. Ya, dijadikan orang nomor 1 di bangsa Gilead. Padahal dia sudah dihina oleh istri atau ibu tirinya, bahwa dia harus pergi dari tanah Gilead, dari bangsa Gilead, karena dia tidak mendapat hak pusaka dari bangsa Gilead. Tetapi sekarang bukan hanya hak pusaka, tetapi Yefta dijadikan ketua, pemimpin dari bangsa Gilead. Satu tawaran yang menarik bagi Gilead. Satu tawaran yang menarik bagi Yefta di tanah bangsa Gilead. Lalu Yefta pergi ikut dengan rombongan tua-tua dari Gilead. Dan pada waktu itu Yefta akan berperang dengan Bani Amon. Dia datang kepada Tuhan. Dia menyerahkan di dalam tangan Tuhan tentang peperangan yang dia hadapi. Lalu dia bernasar kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku selamat dan pulang dalam kemenangan, maka aku akan serahkan kepadamu. Karena itu adalah milikmu Tuhan. Aku akan jadikan korban bakaran. Sidang jemaat yang kekasih, Tuhan izinkan Yefta menang dengan Bani Amon. Pada waktu dia menang dalam peperangan, seluruh bangsa Gilead menyanjung dan memuji dia. Dia merasa senang. Dia merasa bahagia karena Tuhan sudah memberikan kemenangan di dalam peperangan. Dan pada waktu dia sampai dekat dengan rumahnya, maka anak perempuannya yang masih gadis keluar dari pintu rumahnya dengan membawa rebana. Rebana itu semacam kalau sekarang dikatakan tamborin. Dan dia menari-nari, menyanyi dengan suka karena bapaknya sudah selamat, sudah menang, sudah pulang kembali ke rumahnya. Tetapi bagaimana dengan Yefta? Yefta hatinya tercekam. Hatinya hancur. Sehingga dia cabik-cabik jubah kebesarannya. Lalu dia peluk anaknya. Dia katakan, anakku, engkau membuat aku celaka.
Karena aku telah bernasar kepada Tuhan, bahwa barang siapa yang keluar pertama kali dari pintu rumah menyambut aku, maka dia adalah milik Tuhan, dan aku akan persembahkan sebagai korban bakaran. Hati daripada Yefta hancur berkeping-keping, karena dia hanya punya anak satu-satunya. Dia tidak punya anak laki-laki. Dia tidak mempunyai anak perempuan yang lain. Dia hanya punya satu anak wanita yang saat ini menjadi suatu korban dari di mana Yefta bernasar kepada Tuhan. Lalu anak itu berkata kepada bapaknya, "Bapak, lakukanlah apa yang Bapak sudah katakan, nasar kepada Tuhan. Tetapi izinkan aku pergi selama 2 bulan ke pegunungan bersama-sama dengan teman-temanku untuk meratapi kegadisanku." Sidang jemaat, bagaimana perasaan seorang ayah yang mengasihi kepada anak tunggalnya yang begitu besar, saat ini anaknya menjadi korban atas perbuatannya, dan anaknya itu akan meratapi kehidupannya di pegunungan selama 2 bulan. Lalu anak itu mengatakan, "Setelah 2 bulan, aku akan datang kepada Bapak, dan lakukanlah apa yang Bapak janjikan kepada Tuhan." Sidang jemaat yang kekasih, apakah perbuatan dari Yefta ini menyenangkan hati Tuhan? Sekali-kali tidak. Tuhan tidak meminta korban bakaran berupa manusia. Allah sangat marah kepada bangsa Israel yang percaya kepada dewa-dewanya, yang menyerahkan anaknya laki-laki, anaknya perempuan dibakar menjadi korban kepada dewa-dewa yang mereka sembah. Jadi Allah tidak menghendaki, tetapi Allah mengizinkan itu terjadi. Karena apa? Karena Allah hendak memberitahu kepada manusia bahwa Allah sudah menetapkan apa yang Allah kehendaki sebagai korban persembahan di atas mezbah, yaitu binatang yang tidak bercacat celah, sapi, domba, kambing, merpati. Itu yang Allah kehendaki. Tetapi Yefta telah salah berbuat. Untuk menyenangkan hati Tuhan, dia melakukan nasar yang tidak Tuhan kehendaki sebenarnya. Tetapi Tuhan izinkan supaya manusia tahu bahwa orang yang kenal kepada Yesus sebagai Tuhan, yang mengenal kepada Allah, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, harus mempunyai pengetahuan
di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Apakah yang Allah kehendaki kita berbuat? Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Jadi Jefta dipanggil, dipilih oleh Allah menjadi umat Tuhan yang dikasihi, yaitu bangsa Israel. Walaupun dia dari wanita pelacur. Tetapi Yefta, dia sudah diangkat oleh Tuhan. Dan dia bangga menjadi suku Gilead. Tetapi dia tidak tambahkan pengetahuan. Apa sebenarnya suku Israel yang Tuhan kehendaki? Dia tahu bahwa suku Israel ada Allah yang senantiasa memelihara, yang senantiasa melindungi dan menolong. Dari sebab itu dia bernasar. Dia serahkan peperangannya dengan Bani Amon di dalam tangan Tuhan. Tetapi dia tidak mempunyai pengetahuan bahwa nanti kalau sudah menang, apa yang diperbuat? Dia tidak tahu. Bahkan dia juga tidak memiliki kebajikan. Yang ada adalah kemarahan. Dia tidak memiliki penguasaan diri. Pada waktu dia marah dengan ibu tirinya, dengan suku-suku Gilead, dia kabur. Ya, dia tidak mengatakan biar aku tidak mendapat hak pusaka pun enggak apa-apa. Yang penting aku tetap menjadi suku Gilead. Mereka akan senang karena yang diperebutkan hanya hak pusaka. Ya, hak waris. Ini yang acap kali kita merasa dilemahkan. Soal warisan membuat kita menjadi orang yang tidak dapat menguasai diri. Dia tinggalkan menjadi suku Gilead. Dia pergi ke tanah Tob, bergaul dengan perampok-perampok. Dia melakukan kejahatan. Dia melakukan pembunuhan. Dia melakukan pemerkosaan. Karena yang lain-lainnya berbuat. Maka barang siapa yang bergaul dengan kegelapan, maka dia akan menjadi gelap. Dari sebab itu, sungguh kasihan kepada Yefta. Di mana Yefta, dia menderita, dia kehilangan anaknya. Dia selalu diingatkan setiap 1 tahun sekali. Selama 40 hari teman-teman anaknya itu meratapi. Ya, bahkan di atas pemerintahannya dia dikacaukan dengan Efraim. Efraim adalah satu daripada keturunannya. Dia dikacaukan di dalam kepemimpinannya. Dan dia hanya memerintah selama 6 tahun. Sidang jemaat yang kekasih. Waktu 6 tahun adalah waktu yang singkat sekali. Ya, dia tidak merasakan kebahagiaannya di dalam kepemimpinannya. Karena apa? Karena dia tidak memiliki semuanya itu.
sidang Jumat, pada pagi hari ini melalui firman Tuhan, saya menghimbau kepada seluruh umat Tuhan yang sudah dipanggil, yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai umat dan anak-anaknya, anak-anak Allah. Jangan disia-siakan. Tetapi marilah kita memiliki semua itu. Yaitu yang di ayat yang kelima, 6, dan 7. Sambahkan imanmu kebajikan. Arti daripada kebajikan adalah kebaikan yang didasari kebenaran. Karena banyak orang yang bisa melakukan kebaikan, tetapi didasari oleh karena itu, oleh sebab, oleh karena dia bisa melakukan kebaikan, tapi belakangnya ada embel-embelnya, yaitu untuk menguntungkan segala sesuatu yang dia ingini. Tetapi kebajikan ini adalah kebaikan yang didasari oleh kebenaran. Yang dia lakukan kebaikan buat kemuliaan Tuhan. Apa yang dia kerjakan itu atas kemauan Tuhan. Atas nama Tuhan. Jadi bukan untuk diri kita. Kita harus belajar ini. Yaitu kita memiliki kebajikan. Yang lain, iman kita juga harus ditambah dengan pengetahuan. Pengetahuan tentang Yesus Kristus, Anak Allah dan Juru Selamat manusia. Kita harus mengerti pengetahuan ini. Pengetahuan itu kita bisa dapat dengan cara kita membaca firman. Yaitu kitab Injil Kristus, buku Matius, buku Markus, buku Lukas, buku Yohanes. Baca dan kuasai siapakah Tuhan Yesus itu. Sehingga kita mengerti dan kita tidak gampang dibohongi oleh pengajaran-pengajaran kitab Injil lain. Karena banyak kitab Injil di dalam dunia ini. Ya, untuk mengelabui atau menyamarkan kebenaran daripada Tuhan Yesus. Ya, pengajaran-pengajaran palsu. Dari sebab itu kita kuasai. Kita memiliki pengetahuan tentang Tuhan Yesus. Sebagai anak Allah. Dia datang ke dunia. Kita mengerti siapa Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah itu kita diberi pesan oleh Tuhan Yesus tentang Roh Kudus. Kita juga harus mengerti pekerjaan Roh Kudus di dalam kitab para rasul. Kita melihat karya daripada Roh Kudus di dalam kehidupan rasul-rasul Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang memanggil, yang meminta Roh Kudus itu kepada Bapa, yang menyertai umat manusia yang percaya kepadanya, menyertai selama-lamanya sampai kesudahan alam. Sidang jemaat yang kekasih, kita perlu pengetahuan.
dan kitab-kitab lain yang berada di dalam buku Alkitab, surat kiriman, surat tulisan para rasul, sampai kepada wahyu, kita harus mengetahuinya. Karena itu adalah pegangan iman kita. Ya, supaya kita boleh tetap di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga harus mengerti akan kejadian dunia. Kita baca dari awal kitab Kejadian sampai Maliaki. Rajinkanlah hidup kita untuk pengetahuan firman Tuhan. Sehingga kita dikatakan engkau akan giat dan berhasil dalam pengenalanmu kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Oh, luar biasa sidang jemaat yang kekasih. Di mana kita juga harus waspada. Bukan hanya kebajikan, bukan hanya pengetahuan, tapi penguasaan diri. Iman kita harus ditambah dengan penguasaan diri. Karena kita harus mengerti siapa kita ini. Kita adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging, ya, yang kekuatannya terbatas, pengetahuannya terbatas. Bahwa kita manusia ini dikuasai oleh dua kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Yaitu satu kekuatan dari Allah. Umat yang percaya kepada Tuhan, ada suatu kekuatan yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus. Tetapi di sisi lain, kita manusia yang terdiri dari darah dan daging, ada kekuatan daging. Kekuatan kegelapan dunia yang mendorong, yang menarik manusia. Sehingga kita acap kali lupa. Ini penyakit manusia. Lupa dan terpengaruh. Dapatkah kita menguasai diri kita? Ini suatu pertanyaan yang ada di setiap diri kita manusia. Dapatkah kita menguasai diri kita kalau kita menghadapi suatu masalah yang berat? Tetapi kalau kebajikan itu ada di dalam hidup kita dan pengetahuan akan firman itu ada di dalam diri kita, maka kita dapat bertahan emosi kita, ya, penguasaan diri kita bukan dengan kekuatan kita, tetapi kekuatan kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa sidang jemaat. Kalau kita mempunyai kebajikan, kalau kita mempunyai pengetahuan, ya, pengetahuan akan Injil Kristus dan pengajaran dari Alkitab, dan kita mempunyai penguasaan diri, ketiga ini menjadi suatu kekuatan yang dahsyat dalam hidup kita. Kita bisa bertekun, kita bisa melakukan kesalehan, dan kita bisa melakukan kasih. Karena itu adalah buah-buah roh yang Roh Kudus berikan kepada kita, umat manusia. Sidang jemaat yang kekasih, luar biasa.
Ya, di mana ayat yang ke-8 dari 2 Petrus pasal yang ke-1 dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Kita tambah kenal, tambah cinta, tambah erat persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Jikalau itu kita miliki. Ayat 10 dan 11 dari 2 Petrus pasal 1 menjelaskan. Ya, kita baca ini supaya kita tahu ayat 10 dan 11 itu. Menjadi kunci di mana kita bisa meraih keselamatan yang kita cari di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-10 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Sidang jemaat, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, jikalau kita memiliki semuanya itu, yaitu iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih, maka kita akan mendapat kekuatan, pengharapan yang nyata di dalam kehidupan kita. Karena kalau hanya baru pengharapan, ya kalau ya mungkin sajalah. Kita nggak bisa nebak kalau masih pengharapan. Tetapi jikalau kita melakukan semuanya itu, pengharapan itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Karena ayat yang ke-10 mengatakan, kalau kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukan yang semuanya itu, kamu tidak akan pernah tersandung. Emangnya enak kesandung? Batu kecil aja kalau kita kesandung hanya karena batu kecil, kita sempoyongan. Kalau seorang yang sudah lanjut usianya kesandung dengan batu kecil, bukan sempoyongan aja, tapi dia akan nyungsep. Dia akan menderita karena batu sandungan. Apalagi kalau batu sandungannya itu besar, maka dia bukan saja nyungsep, tetapi dia juga akan mati. Karena kepalanya terbentur dengan benda di mana dia jatuh.
Tetapi pengharapan itu menjadi kenyataan. Tuhan nyatakan di dalam dunia ini selagi kita hidup. Kalau kita melakukan semuanya itu, maka kamu tidak akan pernah tersandung. Apakah kita enggak pernah, kalau kita sudah melakukan semuanya itu enggak pernah ada masalah? Wah, kita benar-benar hidup santai. Tidak ada persoalan di dalam hidupnya. Tidak. Persoalan tetap ada. Siapapun dia, selagi dia ada di dalam dunia, persoalan itu ada. Persoalan kecil atau persoalan yang besar. Tetapi Tuhan berjanji, kalau kamu melakukan semuanya itu dan mengenal Tuhan dengan baik, kita giat, kita berhasil. Pengenalannya kepada Tuhan sebagai juru selamat, sebagai Yesus Kristus Tuhan kita, maka Tuhan yang akan menyelesaikannya. Jikalau kita menghadapi persoalan yang kecil, hati-hati. Jangan anggap enteng persoalan kecil. Ya. Kita selalu menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, apapun persoalan yang kita hadapi. Tangan Tuhan yang kuat memegang tangan kita. Kita bisa melalui persoalan itu. Dan kita bisa menang, mengalahkan persoalan itu. Dan jikalau kita menghadapi persoalan yang besar, seperti batu ansukan atau batu sandungan yang besar, yang akan membuat kita mengalami penderitaan yang berat, Tuhan tidak biarkan kita sendiri. Dia ambil kita. Tuhan menggendong kita. Yang melalui persoalan yang berat itu bukan kita. Tetapi Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa melalui persoalan yang berat itu. Jikalau kita setiap hari, setiap detik, menyerahkan hidup kita. Kita melakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kalau itu terjadi yang tadi, yang ke satu adalah kalau kita mengerti akan panggilan. Panggilan dan pilihan itu semakin kuat dan teguh di dalam hidup kita. Kita akan merasa tidak akan pernah tersandung. Karena Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang menggendong kita dalam segala masalah. Itu sejak kita masih ada di dalam dunia ini. Tetapi yang kedua, ayat yang ke-11 mengatakan apa? Dengan demikian, kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang kedua, yaitu semua manusia satu kali akan meninggalkan dunia ini.
siapapun dia akan meninggalkan dunia ini. Tetapi apa yang kita lakukan, semuanya itu kita diberi karunia hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita berkumpul bersama-sama. Inilah ajakan daripada firman Tuhan. Mari kita meraih keselamatan. Karena ajakan meraih keselamatan itu adalah kata kerja, bukannya berdiam diri. Ya, karunia diberi cuma-cuma, nggak perlu kita kerja. Salah, kita harus kerja. Kita harus menambahkan iman kita dengan kebajikan, dengan pengetahuan, dengan penguasaan diri, dengan ketekunan, dengan kesalehan, dengan kasih. Kalau semuanya itu kita berbuat dan itu ada berlimpah-limpah di dalam hidup kita, maka kita akan merasakan kesukaan yang tidak dapat dikatakan, bahwa dunia tidak bisa berikan itu semua di dalam kehidupan kita. Dari sebab itu, pada pagi hari ini, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, di mana saudara berada, jadilah anak-anak Tuhan yang mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dari sebab itu, sungguh kita memuliakan Tuhan. Kalau kita mau belajar pengetahuan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita di dalam dunia ini, yaitu Alkitab dengan Roh Kudus. Milikilah itu, pelajarilah itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bersama-sama dapat meraih keselamatan yang Tuhan sediakan. Kita bersama-sama memilikinya. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi satu rema di dalam kehidupan kita. Kita mendorong hidup kita lebih mengenal, lebih mencintai, lebih menurut kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan akan memberkati kita semua. Baik, kita akan tutup di dalam doa firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang kami bersama-sama dengar pada pagi hari ini, di mana mengajarkan kepada kami supaya kami meraih keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami manusia. Tidak dengan berdiam diri, tetapi kami belajar melaksanakan kehendak Tuhan, yaitu memelihara iman kami dan ditambahkan dengan iman kami dengan kebajikan, dengan pengetahuan, dengan penguasaan diri, dengan ketekunan, dengan kesalehan, dan dengan kasih. Tuhan, semuanya ini kami tidak bisa lakukan tanpa kekuatan daripadamu. Besertalah dengan kami selalu di dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus selalu hidup di dalam kehidupan kami,
Sehingga kami senantiasa diajar, diberi mengerti apa perkataan yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan firman Tuhan yang kami bersama-sama telah mendengarnya ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan tumbuhkan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat mengeluarkan buah yang indah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online pada saat ini, di mana kami bersama-sama dapat beribadah. Dan kami bersama-sama dapat memuji nama Tuhan. Kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah itu kami akan tutup ibadah online pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah. Semua ini diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus selalu menyertai kita, memimpin kita. Dan selalu pelihara hidup kita. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Semua umat yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.